Untuk harga 2 jutaan ke atas dengan kualitas bahan yang seperti ini, kayaknya saya memilih beberapa sepatu lainnya di luar MB ini. Hello bowlers, hello bowlers, hello bowlers, hello bowlers, hello bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Hello bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah Puma MB03 dan sama seperti Stephen Curry, KD, ataupun Luka Doncic, sepatunya Lamelo Ball ini minim sekali ubahan. Dan buat Anda yang masih berjiwa muda, kayaknya MB3 ini udah paling sesuai dengan Anda saat ini. Cushionnya empuk, kemudian coraknya menarik-menarik banget buat anak generasi sekarang. Dan dia punya traksi yang bagus, lalu sekarang kunciannya sudah ditingkatkan. Lantas dengan harga 2,4 jutaan, apa saja yang Anda dapatkan dengan MB3 ini? Saksikan video reviewnya sampai selesai. Nah, sekarang kita mulai bahas dari boxnya dulu. Kita lihat bahwa ini benar-benar memang sepatu ditujukan untuk anak muda karena boxnya aja rame banget. Di sini seperti Monster Energy, kemudian Not From Here, logonya Lamelo Ball juga ada di sini. Lalu ini ada nomornya dia, Melo, kemudian logonya lagi Puma. Logonya lagi Puma dan juga ada tulisan Rare seperti biasa. Untuk colorway ini kita akan mendapatkan tambahan tali yaitu warna kuning seperti ini. Nah, sekarang lanjut ke detail dari sepatunya. Nah, Anda akan menemukan beberapa tulisan seperti tadi, Not From Here, kemudian nomornya lagi, lalu ada tato Phoenix-nya tetap di sini. Kemudian ada lagi logo di atas, one of one lagi ada di sini, lalu di bagian insole juga ada logo Phoenix-nya. Nah, masih sama seperti generasi sebelumnya, dia di telapaknya juga ada tulisan Rare. Unik banget sih emang, tapi ini memang sepatu yang didesain untuk anak muda yang tampil energik serta ingin dilirik semua orang di lapangan. Ini ada tulisan lagi Deep dan ini seperti cakaran yang membuatnya tampak agresif. Sementara di bagian belakang sekarang lebih menarik dengan busa-busa, lalu ada Melo, kemudian juga ada tulisan seperti yang detail tadi. Berlanjut ke bagian traksinya. Yes, untuk traksi saya baru menggunakan sepatu ini sebanyak 2 kali, namun tidak pernah ada masalah. Namun saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakannya di lapangan outdoor karena begitu mudahnya mengangkut debu traksinya. Kemudian dia juga tidak bisa dikategorikan sebagai traksi yang kuat. Karetnya mudah sekali didorong walaupun dia menggunakan pattern yang cukup ke segala arah seperti ini. Pattern yang dibuat oleh komputer ini membuatnya tampil keren dan mudah didesain. Jadi yang tulisan Rare tadi adalah solid rubber, sementara yang luarnya itu translucent. Nah, untuk pengereman ke depan ke samping ini nggak ada masalah, apalagi versi terbaru ini cukup agresif dengan adanya outrigger di dalam maupun di bagian luar. Bahkan ini sampai ke atas-atas walaupun minim fungsinya. Oke, selanjutnya untuk transisi. Dia ini nyaman banget buat lari-larian walaupun tidak sefleksibel yang namanya Sabrina 1. Oke, secara keseluruhan telapaknya juga tidak begitu lebar dan untuk yang model ini saya rasa lebih sempit ketimbang versi yang kedua. Nah, sebagai catatan lain, ini traksinya nggak mudah dibersihkan, selain mengangkut debunya gampang, sehingga dia perlu disikat dan ditambahkan pembersih lainnya untuk membuat traksinya optimal seperti baru. Lantas untuk nilai keseluruhan dari traksi 8,8.
ada nitrofoam yang benar-benar empuk dari awal penggunaan. Apalagi saya suka insole-nya juga lumayan tebal, dia juga bouncy, jadi menyenangkan banget nih. Kemudian dia juga midsole-nya didesain sedemikian rupa, jadi cukup menarik seperti ini. Nah, secara keseluruhan ini cushion yang menyenangkan banget buat Anda pemain eksplosif, empuk, tapi kalau buat yang bobotnya besar, kayaknya umur pakainya nggak terlalu panjang. Apalagi di bagian depannya ini lebih tipis dari bagian belakang, jadi tidak begitu stabil sepatu ini. Tapi secara keseluruhan untuk dipakai lompat-lompatan dan dia juga punya impact protection yang lumayan oke, kami memberikan nilai sepatu ini 8,5. Bagi Anda yang tertarik dengan sepatu ini, kalau Anda misalnya nggak bisa langsung coba di toko, saya sarankan pilih aja upsize sedikit. Karena di bagian depannya ini agak sempit dan kalau Anda nggak sabaran untuk melakukan break-in, saya sarankan pilih aja upsize sedikit. Ikuti sentimeternya karena Puma memiliki size Euro yang berbeda dengan Nike ataupun Adidas. Nah ini nih, bahan atas mendapatkan banyak ubahan. Kita ingat kalau yang MB2 itu murahan banget tampilannya walaupun harganya 2 jutaan. Sekarang dengan 2 jutaan ke atas, Anda mendapatkan bahan yang sebenarnya bukan yang premium banget karena di sini plastiknya juga terkesan murahan. Lalu dia juga ditambah lagi dengan tekstil yang tipis biasa aja. Kemudian di dalamnya ada bahan rajutan. Jadi ini lebih support nih di bagian depan. Kemudian di bagian samping ini kelihatan juga nih bahannya bertumpuk. Lalu yang paling keren adalah di bagian belakang karena di sini ada busa-busanya. Walaupun fungsinya sebenarnya minim banget karena nggak terasa sampai dalam, tapi kalau ini dipegang nyaman banget. Lanjut ke bagian lidah. Nah, lidah di bagian bawahnya ini penuh ventilasi nih jadinya. Tapi kalau udah nyampe ke atas, ini ada kulit sintetis yang kalau menurut saya secara performa memang oke, tapi kalau tampilan nggak terlalu bagus ya untuk ukuran sepatu di atas 2 juta rupiah. Kemudian kita lihat talinya masih sama dengan generasi sebelumnya, 1 dan 2, nggak terlalu panjang, bahkan sebagian orang kalau ngikat 2 kali itu jadi kecil banget. Lalu padding di lidah juga mirip banget dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah lanjut, dia ada full tabnya nih untuk bagian depan, sementara bagian belakangnya nggak ada. Sementara kalau Anda lihat ini paddingnya sebenarnya sama aja sih dengan generasi-generasi sebelumnya, dan untuk Anda yang memang udah menyukai dengan karakter padding di Puma Lamelo Ball, kayaknya nggak ada masalah dengan generasi ketiga ini. Karena menurut kami ini sepatu yang mahal dan tidak mendapatkan bahan yang cukup berkualitas, nilainya 8,3. Jadi penerapan bahan atas yang seluruhnya baru ini ternyata membuat sepatu jadi lebih aman. Kaki ini di bagian depan terasa lebih sempit, lebih mencengkram dengan baik, tidak seperti MB2 yang mudah sekali bergeser. Kemudian di bagian samping-sampingnya ini dia juga ada plastiknya lagi, dan tidak ketinggalan di bagian tengah ada plastik yang menjulang ke atas. Ini membuat sepatu lebih stabil. Kemudian saya juga merasakan bahwa sistem pertaliannya juga lebih bagus, walaupun ini ada yang janggal nih, bahwa strapnya tipis dan kecil-kecil banget. Bahaya kalau buat Anda yang suka ngikat talinya kencang banget, takutnya umur pakainya nggak panjang, bisa copot. Kemudian kalau di bagian tengah, ini terbungkus banget kaki dengan nyaman. Nah, mungkin Anda tahu kalau Lamelo Ball sering cedera ankle, dan di generasi kedua itu dia lagi mengalami cedera yang lumayan parah.
Secara keseluruhan memang bukan sepatu yang perfect dalam hal kuncian, tapi nilai 8,8 saya rasa sangat layak. Oke, secara keseluruhan MB memang masih segmennya anak muda, jadi sepatu yang coraknya menarik, kemudian tentu tampilannya eye catching. Tapi untuk saya sendiri, untuk harga 2 jutaan ke atas dengan kualitas bahan yang seperti ini, kayaknya saya memilih beberapa sepatu lainnya di luar MB ini. Oke, secara keseluruhan traksinya bagus, cushionnya empuk, dan dia memiliki peningkatan di bagian kuncian. Oke, overall untuk sepatu ini kami berikan nilai 8,6 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye!